warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maisaro dari kelompok 4. Dalam video kali ini, saya dan teman-teman kelompok saya akan menceritakan salah satu tokoh penting dalam Islam yang bernama Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Biografi Syekh Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri lahir pada abad ke-10 Hijriah atau 16 Masehi di Ranir, wilayah Surat, Gujarat, pantai barat India. Ayahnya Ali Ar-Raniri dan ibunya asli orang Melayu. Daerah asal Ar-Raniri sebagaimana layaknya kota-kota pelabuhan yang lain, kota Ranir sangat ramai dikunjungi para pendatang atau imigran dari berbagai penjuru dunia. Ada yang berasal dari Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, Afrika, dan Eropa. Tujuan utama mereka untuk melakukan aktivitas bisnis dan mencari sumber-sumber ekonomi baru. Di samping itu, mereka juga berdakwah dan menyebarluaskan ilmu-ilmu agama, sehingga menghabiskan waktu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Dari Ranir pula, mereka kemudian berlayar kembali menuju pelabuhan-pelabuhan lain di semenanjung Melayu dan Hindia untuk keperluan yang sama. Jadilah orang Ranir dikenal sebagai masyarakat yang gemar merantau dari satu tempat ke tempat yang lain. Pola hidup yang berpindah-pindah seperti ini juga terjadi kepada keluarga besar Ar-Raniri sendiri, yaitu ketika pamannya Muhammad Al-Jilani bin Hasan Muhammad Al-Huyaidi datang ke Aceh pada 1580 Masehi untuk berdagang sekaligus mengajar ilmu-ilmu agama seperti fikih, etika, logika, dan balaghah. Kebanyakan dari mereka biasanya menetap di kota-kota pelabuhan di pantai Samudra Hindia dan wilayah-wilayah kepulauan Melayu Indonesia lainnya. Jaringan intelektual. Jejak-jejak intelektual Ar-Raniri sendiri memulai perjalanan intelektualnya dengan belajar ilmu-ilmu agama di tanah kelahirannya, yaitu Ranir, sebelum berkelana ke Tarim, Arab Selatan, yang ketika itu menjadi pusat studi agama Islam. Pada tahun 1621 Masehi, ia mengunjungi Makkah dan Madinah untuk menunaikan ibadah haji dan berziarah ke makam Nabi. Di tanah haram inilah Ar-Raniri menjalin hubungan dengan para jamaah haji dan orang-orang yang sudah menetap dan belajar di Arab, yang kebetulan berasal dari wilayah Nusantara Indonesia. Dalam kapasitas seperti ini, Ar-Raniri sudah dapat dikategorikan telah menjalin hubungan dengan orang-orang Melayu, khususnya dalam hal komunikasi intelektual Islam. Jalanin hubungan inilah yang menjadi awal mula bagi perjalanan intelektual Islam Ar-Raniri di kemudian hari. Dalam perkembangannya, Ar-Raniri juga merupakan seorang syekh terkat Rifaiyah yang didirikan oleh Ahmad Rifai pada tahun 1983 Masehi. Ia belajar ilmu terkat ini melalui ulama keturunan Arab Hadramut, Syekh Syahid Abu Haf Umar Abdul Allah Basaiban dari Tarim, atau yang dikenal di Gujarat dengan sebutan Syahid Umar Al-Alidrus. C. Pemikiran Ar-Raniri. Pada abad ke-17 di kerajaan Aceh terdapat 4 ulama besar silih berganti, yaitu Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin As-Sumatrani. Keduanya merupakan tokoh asli tasawuf yang berawal Widatul Wujud Al-Wujudiyah. Mereka mengajarkan semacam sinkretisme antara Allah Khalik dengan manusia makhluk. Ulama ketiga di Aceh, Syekh Nuruddin Ar-Raniri, yang sangat menentang ajaran Hamzah dan muridnya. Kemudian keempat yaitu Abdur Rauf Ar-Singkili, yang nantinya berusaha mengambil jalan tengah.
pertengahan antara pengikut Nuruddin dengan kedua pengikut ulama terdahulu. Syekh Nuruddin Araniri mendapatkan tempat pada hati Sultan Iskandar Stani yang walaupun sebenarnya pada zaman pemerintahan Sultan Iskandar beliau tidak begitu diketahui oleh masyarakat luas. Oleh sebab dan ketegasan dan keberaniannya ditambah lagi Syekh Nuruddin Araniri menguasai berbagai bidang ilmu agama Islam mengakibatkan beliau sangat cepat menonjol pada zaman pemerintahan Iskandar Stani itu. Akhirnya, Syekh Nuruddin Araniri naik ke puncak yang tertinggi dalam kerajaan Aceh karena beliau mendapatkan sogokan sepenuhnya daripada Sultan. Beliau memang ahli dalam bidang ilmu matik, logika dan ilmu balaghah, retorika, dan ilmu fikah. Syekh Nuruddin Araniri adalah penganut mazhab Syafi'i, walaupun beliau juga ahli dalam ajaran mazhab-mazhab yang lain. Dari segi akidah, Syekh Nuruddin Araniri adalah pengikut mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berasal daripada Syekh Abdul Hasan Asy'ari dan Syekh Abu Mansur al-Maturidi. Pegangannya dalam tasawuf ialah beliau adalah pengikut tasawuf yang mu'tabaroh dan pengamal thariqah sufiyah. Tetapi suatu perkara yang aneh dalam bidang tasawuf, beliau menghantam habis-habisan dan Syekh Hamzah Samsuddin As-Sumatrani. Araniri mengikuti paham Wahdatus Syud, yaitu meninggalnya makhluk dengan al-Khaliq, bukan dalam wujud tetapi hanya dalam kesaksian. Ini sama dengan pandangan kalangan Sufi Sunni. Adapun kriteria Nuruddin Araniri sebagai berikut. 1. Lataif al-Asrar atau kehalusan rahasia, sebagai kitab berbahasa Melayu yang membahas ilmu tasawuf. 2. Nuzhah fi Dawa Azil Ma Sohibih, yang berisi soal jawab mengenai kesesatan ajaran Wujudiyah. 3. Asrar al-Insan fi Ma'rifat ar-Ruh wa ar-Rahman, atau rahasia manusia dalam mengetahui roh dan Tuhan, sebuah kitab berbahasa Melayu dan Arab yang membahas manusia, terutama roh, sifat, hakikatnya, serta hubungan manusia dengan Tuhan. 4. Al-Bil Azhil, atau menguraikan perkataan Zil, sebuah kitab berbahasa Melayu yang bersifat polemik tentang kebatilan ajaran Wujudiyah. 5. Ma'al Hayat lil al-Mamat, atau air kehidupan bagi orang-orang yang mati, sebuah kitab berbahasa Melayu yang tentang kebatilan ajaran Wujudiyah dalam hal kesatuan alam dan manusia dengan Tuhan, kekodiman jiwa dan perbedaan syarat dengan hakikat. 6. Fat al-Mubin ala al-Mudin, Hidayah. 7. Hidayah al-Habib fi Torgib wa al-Tolib, kitab hadis ini berisi 831 hadis dalam bahasa Arab Melayu dan ditulis pada tahun 1045 Hijriah atau 1635 Masehi. Dua kitab ini nomor 2 dan 3 ditulis di Semenanjung Tanah Melayu dan dibawa ke Aceh pada zaman Sultan Iskandar Sani. 8. Jawahir al-Ulon Fikas al-Ma'lum. 9. Aina al-Alam Qalb an Yukhlaq. 10. Kaifiyat al-Salat.